Ayo dong, abang bilang dulu. Ayo. Aku jujur. Tapi Roy Martin nih kayaknya teriak nih di belakang nih. Iya deh, gue percaya sama lo gitu. Aku tuh pernah jatuh hati sama kau. Mau nangis aku. Happy people, saya lagi nunggu seseorang yang punya ciri khas. Dia selalu pakai hem kembang-kembang, warna cerah. Yang seorang aktor yang sangat mencintai seni peran. Dia bisa membawakan protagonis, antagonis, bisa dibenci dan disukai. Siapakah dia? Kita tunggu tanggal mainnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa dong subscribe dan tekan tombol notifikasinya. Ada yang bertanda lonceng itu. Dan like, comment, dan share ke teman-teman yang lain ya. Kayaknya udah kedengeran tuh suaranya. Kita sambut yuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Bang Anfu, dapat rezeki nomplok nih aku. Ada angin apa? Angin segar. Seneng banget happy people, kita kedatangan aktor kawakan yang bisa berperan segala peran. Mau jadi antagonis, protagonis, deh sejagonya. Terima kasih ya Bang Anfu udah dateng. Ayo yuk. Bang Anfu, aku nih dari zaman bahla sebenarnya udah ngefans sama abang nih. Tahu gak karena apa? Karena Bang Anfu ini mirip banget Bang Rinto. Betul. Iya kan? Iya. Banyak banget yang nyangkain kalau di jalan dimanapun ketemu orang dikirain Bang Rinto. Betul kan? Betul. Dan kebetulan juga bintang zodiak sama. Dia Pisces, saya Pisces. Hanya beda tahun. Dia tahun 49, saya 47. Beda 2 tahun ya? Lebih tua saya. Lebih tua Bang Anfu ya? Iya. Dan tapi dulu kan Bang Anfu selalu berperannya tuh yang ini ya, selalu berperan antagonis yang selalu ini apa jadi orang jahat, iya, gitu kan? Menyebalkan. Menyebalkan. Kalau orang Sunda bilang cunihin. Cunihin. Iya. Dan aku sebenarnya ngefans sebel gitu maksudnya, karena Bang Rinto kan yang aku kenal itu kan dia citranya kayaknya dia tuh selalu kalem, berwibawa. Kalau ngeliat Bang Anfu kan ini mirip Bang Rinto, tapi ngeselin banget. Itu yang bikin aku. Terus Bang Anfu kan suka negur-negur, Sugianto gitu. Ini nih yang mirip Bang Rinto tapi kelakuannya jahat banget selalu gitu kan. Terutama dengan cewek ya. Wah, ceritanya selalu jadi playboy. Penjahat, penipu. Semua peran yang jelek ada sama saya. Sebenarnya abang tuh kalau sebagai bintang film ya atau bintang sinetron, pengennya dapat peran seperti apa sih? Saya pengennya perannya apa aja. Palu gada saya. Apa lu mau gua ada. Mau jadi apa? Apa aja gue bisa. Siap gua. Gitu ya. Tokoh protagonis, antagonis, menyebalkan, apa aja. Apa aja ya? Komedi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Wah, bener-bener ini aktor kawakan ya. Bener-bener. Dan di keluarga juga Bang Anfu ini sangat family man. Siapa yang nyangka ya? Kayaknya nggak pernah denger Bang Anfu ada
affair gitu ya, Bang Anfu. Sudah 50 tahun ya kemarin ulang. Perkawinan 50 tahun, 14 Februari 2021, itu pas 50 tahun perkawinan saya. Anak 5 ya. Anak 5, cucu 17. 17. Cicit 1. Cicit 1. Dan yang hebatnya, hari perkawinan saya itu adalah 14 Februari. 14 Februari itu adalah Valentine Day. Gaya banget. Tapi waktu itu kan belum ada, 50 tahun lalu belum ada Valentine Day. Iya. Karena saya menikah 14 Februari itu sampai ke Amerika, ya kan? Terus? Kami dijadikanlah hari. Ini gayanya. Pret. Anwar Fuadi menikah 14 Februari. Jadikanlah itu hari kasih sayang. Cialah. Itu. Padahal 14 Februari itu hari Minggu. Jadi saya nikah hari Minggu. Karena yang hari Minggu. Aduh, terus Bang Anfu itu ya sangat kalau aku bilang menjaga banget rumah tangganya. Apa sih ininya Bang, rahasianya gitu, tips-tipsnya? Soalnya banyak banget kan kita dengar ya, termasuk saya juga nih, termasuk juga yang gagal ya kan. Rasanya lihat Bang Anfu ini bangga banget saya bisa artis yang bisa dicontoh rumah tangganya gitu. Kadang-kadang diledek sama siapa teman abang tuh, Roy Martin. Bang, apa nih 50 tahun gak ketahuan ya Bang? Gak ketahuan. Apa? Banyak pacarnya gitu. Coba Abang kasih tahu tipsnya. Tipsnya, karena bisa bertahan 50 tahun ya. Kalau bisa nanti 60 nih ya. Iya. 60 tahun. Insya Allah. Saya itu waktu menikah sama istri saya, keadaan sosial saya betul-betul lagi gawat gitu lah. Susah gitu ya? Susah saya orang susah. Terus? Ya kan? Terus istri saya ini sekampung sama saya, Palembang juga kan. Dia anak orang ada kaya ukuran zaman dulu. Iya. Ukuran Palembang zaman dulu kan, ya kan? Bukan sekarang kan. Iya. Ukuran itu sudah punya satu bemo itu udah kaya itu. Oke. Iya kan, orang punya bemo, punya motor DKW gitu, udah kaya itu. Tapi dalam keadaan demikian dia mau sama saya. Padahal keluarganya sendiri nggak suka sama saya, karena saya waktu itu umur lagi remaja itu kan rambut gondrong. Ya biasalah anak-anak remaja zaman dulu loh kan. Bilang kalau lu kawin sama si Anwar tuh masa depan lu kemana katanya. Begajulan. Gitu. Terus? Berkelahi kerjanya kan, cuman nggak maling. Terus akhirnya kok bisa dapet gitu? Bisa dapet, ya mungkin karena dia tabah. Dia tabah, dia nggak peduli, tetap aja di akhirnya ya disetujui. Dan mempertahankan itu rahasianya apa gitu loh? Mempertahankan itu rahasianya karena apa ya? Chemistry-nya dapat. Terus? Chemistry-nya dapat. Selain chemistry-nya dapat, dan dia itu sangat sabar. Sangat sabar. Jadi apa yang ini dia mengerti saya gitu. Dia mengerti bahwa Bang Anwar merasa nyaman. Merasa nyaman dan merasa dicintai. Betul. Dilayani. Apa kesalahan saya dia mengerti gitu kan. Pernah salah juga tuh? Ya, rahasianya itu ya. Dia ngerti lah udah. Jadi gitu tipsnya ya. Iya. Dan si kakak juga mohon maaf dalam keadaan sakit sekarang. Dalam keadaan udah 2 tahun sakit. Sakit apa Bang? Jadi cuci darah? Ya 2 kali seminggu. Ya Allah, Abang. Dulu setahun. Jadi ada bolongan di sini dong ya, di sini ya, Pak? Di sini. Karena uak saya juga. Jadi di sini. Di sini ya? tapi sekarang udah dipindahin ke sini. Ke sini. Jadi lebih nyaman daripada di sini. Tapi masih ada bolongannya. Perasaan Abang masih seperti dulu sama kakak? Tetap. Malah tambah sayang kali ya? Tetap. Alhamdulillah. Ya pokoknya saya bilang nggak usah khawatir soal biaya segala macam. Pokoknya ada, nggak usah pikirin biaya. Biaya kan lumayan di Singapura segala macam. Ini biayanya begini, nggak usah pikirin biaya. Itu urusan. Yang penting kamu sehat. Kamu sehat. Gitu. Masya Allah. Nggak usah pikirin Sekarang biaya. kakak umur berapa? Dia lahir 19 Oktober 1952.
Berarti berapa ya umurnya Bang ya? Berarti 69 ya nanti Oktober 69. Mudah-mudahan tetap sehat terus ya Bang. Kalau saya 14 Maret 47. Jadi Abang? selisih 5 tahun setengah saya. Oh, Abang 74 ya? Sekarang kemarin 74, 14 Maret kemarin Udah 74 iya, ya? 74. Ih, keren banget. Iya, tapi life begins at 70 kan? Betul. Iya, orang bilang life begins at 40. No, Wow. life begins at 70. 70. Wah, Iya, keren kita banget. tetap berkarya. Mahathir berapa umurnya? Berapa Roy? 94 kan? Masih tetap Mahathir Muhammad 94. Mahathir Muhammad masih tetap jadi itu ya Perdana Menteri ya? Waduh, luar biasa. Apa dia udah Resign, kemudian jadi lagi. keren Itu. banget. Jadi kita tetap harus bersemangat ya Pak? Harus semangat. Jadi nggak ada istilah tua tuh, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, senior aja istilahnya. Tapi Abang rasanya gimana? Apa tuh dari fisik, bukan psikis ya? Iya. Fisik Abang nggak merasa lemah apa Tidak. enggak? Sama sekali tidak. Suka lupa ya kayaknya. Kok kagak, kalau lupa dialog aku nggak pernah. Bukan, saya nggak ada yang bisa lawan saya loh. bukan suka lupa umur 74 gitu. Ini lupus. Ya lupa usia kadang-kadang. Kadang-kadang merasa 18 tahun. Ember. Itu. Iya. Gua masa 74 sih ya? Enggak, gue kayak 18 ya. 18. Because age Huh? is just a matter of number kan. Yes. Hanya that's istilah bilangan aja, ya kan? Dan bersyukur kita tua loh. Karena Kenapa, kita sudah pernah muda. Oh. Yang muda-muda belum tentu bisa tua. Iya ya. Hanya baru 17 tahun udah mati. Meninggal. Iya, meninggal. Nah, itu cara bersyukur yang lain ya. Bersyukur. Oh, Iya, keren karena banget. gua mengalami beberapa generasi. Di Iya. film itu 4 generasi aku alami. Iya ya, Bang. Iya. Yang seumur cucu gua sekarang udah ini gua. Dan Bang Anfu ini punya ciri khas. Dia senang banget pakai baju kembang-kembang atau yang cerah gitu ya. Emang gua nggak punya. Jadi aku bener-bener ini saya cari gitu Bang. Baju yang bisa menghormati beliau. Saya cari nih Bang. Yang colorful. Yang colorful. Itu kenapa Bang? Alasannya apa Bang? Saya pengen tampil beda. Kan istilah prestasi itu dulu. Iya, berani tampil beda. Oh. Saya tidak mau sama yang lain. Itu. Saya harus berbeda. Jadi begitu abang tampil langsung creng. Wah. Akhirnya di mana-mana kalau orang nyari baju yang colorful kayak gini, katanya itu baju Anwar Fuadi, ada nggak? Oh, iya. Iya. Di film juga orang juga artis, kamu siapin, bisa nggak kamu siapin baju kayak Anwar Fuadi? Gitu ya? Iya. Ya, tahu nggak? Tadi mate saya, Mbak Ina, aku Bang Anwar Fuadi nih yang nih pakai baju apa? Kembang-kembang Bu, kayak dia gitu. Iya lah. Tapi ini juga prestasi. Dan saya sedih, saya kan banyak simpanan prestasi ini. Ya. Iya. Tapi yang ini saya nggak punya. Dan ini Wah, harus cari nih Bang. Saya betul-betul mengagumi. Ada birunya, ada hijau mudanya, ada merah, Iya, ada ungu. Wah, ini komplit. Tahun 80-an nih Bang, bener-bener. Tapi karena saya sayang-sayang, ya jarang pakai. Jadi awet. Dan bukan itu, karena mahal kan. Betul. Jadi Ya. dia bisa bertahan. Iya. Kalau yang murah 2 bulan juga udah hancur. Emberan. Terus Bang, karir Abang juga bisa bertahan. Dari tahun berapa pertama kali Abang berperan di mana? TV kah? Di sinetron kah? Layar lebar kah? Atau pertanyaannya gini, pertama kali layar lebar Abang tahun berapa? Saya layar lebar pertama kali tahun 67. 67. 67, judulnya Manusia dan Peristiwa, masih black and white, belum color. Oh, temennya siapa aja tuh? Semua udah meninggal, kecuali Koni Sutrisno yang masih hidup. Oh, Yang lain udah meninggal semua. siapa misalnya? Kalau dulu ada Dina Melinda, ada Sulastri namanya. Yang laki? Yang laki Heri Hermawan waktu itu udah meninggal. Itu tahun berapa Bang? 67. 67. Iya. Sampai sekarang Abang masih berkarir di acting ya? Tetap. Tetap Dan sampai mati. sampai mati. Sampai mati. Padahal Bang Anfu ini S3 loh. Keren nggak? Artis yang tetap memperhatikan pendidikannya. Coba, kenapa sih Bang? Boleh tahu nggak kenapa?
Karena pendidik itu penting. Saya berpegangan 3 dari dulu tuh, ya kan? Ilmu membuat hidup menjadi mudah. Tuh. Yang kedua, seni membuat hidup menjadi indah. Yang ketiga, iman membuat hidup menjadi terarah. Iya, keren banget tuh. Ilmu membuat hidup menjadi mudah. Menjadi mudah. Seni membuat hidup menjadi indah. Membuat hidup jadi indah. Iman membuat hidup jadi terarah. Hidup jadi terarah. Punya ilmu aja hebat, ya. Tapi nggak punya seni, berantakan tak penampilannya. Betul. Kalau saya tahu sendiri, nggak pernah saya penampilan selalu prima. Gitu ya. Iya. Juga nggak punya iman, nggak terarah. Iya. Jadi harus 3 komplit itu ya, Bang? 3 komplit. Tanpa iman juga ngawur, pasti ngawur. Betul. Sehebat apapun dia nggak punya iman, ngawur. Betul. Masa tuanya kacau balau. Saya alhamdulillah kan, masa tua saya tetap malah makin merasa lebih tenang. Iya. Lebih tenang daripada masa muda. Muda rutok. Ini kan. Tua ini udah lain. Iya. Dan karirnya juga semakin terang. Film Samudra Cinta. Samudra Cinta. Wah. Udah 600 episode. Itu. Makin hari makin ditunggu. Makin hari makin ditunggu. Dan Abang di situ berperan jadi Pak Rusdi. Pak Rusdi yang tertindas. Tertindas sama istri. Ya. Takut banget saya sama istri. Karena punya salah. Punya Masa salah. lalunya punya salah. Betul. Saya kan selingkuh sama Meriam Bellina. Iya. Akhirnya punya anak di luar pernikahan. Yang namanya cinta itu. Iya. Nah inilah malapetakannya itu. Karena kesalahan masa lalu saya. Jadi Abang ditekan habis-habisan. Ditekan terus dan akhirnya juga saya anak-anak saya juga kacau balau kan semuanya. Betul. Yang namanya Vina itu Angela Gilsa juga kacau kan hidupnya. Ada lagi satu lagi Novan Ben Kasavani kacau juga. Yang baik cuman Cinta sama Andra. Andra itu diperankan oleh Dude Harlino. Iya. 4 anak saya. 2 mengikuti jejak saya masa muda. Tapi Abang, aku dengar juga ikut berperan sebagai apa ya? Marketing ya? Apa maksudnya? Bukan marketing. Apa namanya? Bukan. Jadi saya kan yang paling tua lah di situ, yang paling senior. Jadi saya wajib mengayomi. Ini adik-adik, anak-anak saya wajib ayomin. Dan kita tingkatkan ini sinetron. Jangan hanya acting kita aja. Tapi harus melalui banyak promo-promo. Betul. Saya bilang, nah, promo ini kita tidak usah suruh orang lain, bro. Kita sendiri yang menjadi mempromosikan. Dan belum pernah terjadi dalam sejarah sinetron di Republik Indonesia ini dipromosikan sinetronnya oleh pemain-pemainnya sendiri, aktor-aktor, aktris-aktrisnya, baru Samudra Cinta. Dan juga karena film alur ceritanya, skenarionya itu bikin orang penasaran. Betul, ya kan? Iya. Ya kan, Bang? Iya, dan kayak nggak habis-habis gitu. Masalahnya ada terus ya. Konfliknya ada terus. Nah, dan saya selalu tertindas. Itu terus kayaknya Abang harapkan nggak sampai terus berapa ribu? Ya kalau bisa lah 3.200 episode. Kan berapa tahun tuh ya, Bang? Ya berapa? 4 atau 5 lebaran lagi gitu ya kalau bisa. Hebat banget, itu kan berkah ya? Berkah. Dan dengan pemain yang begitu kompak loh. Kompak sekali. Semua pemain itu kompak dan tuh nggak ada rasanya apa ya? Home gitu. Tempat syuting itu rasanya home, rumah itu kayaknya. Hebat banget itu ya. Luar biasa, dan semuanya kalau break aja 2 hari pada nggak enak. Kangen ya? Iya kangen. Keren. Udah terasa keluarga gitu. Kayak saya dengan Cinta itu rasanya sih anak saya sendiri loh. Masya Allah. Iya. Dan deket sama keluarga Abang juga deket? Bisa main ke rumah gitu-gitu? Nggak pernah? Nggak pernah. Cuman rasanya... Ya pas pandemi kan? Iya ya, nggak boleh juga datang ke rumah ya. Tapi home sekali. Dan itu mereka, aku terasa bahwa mereka itu anak-anak. Dan ada kesalahan masa lalu aku yang aku harus tanggung. Betul. Itunya kan. Siapa menabur angin akan menuai badai. Ini ceritanya. Happy people, kita tahu ya pergaulannya Bang Anfu ini mau dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dari tukang becak sampai Bapak Presiden, dari zaman bahla sampai sekarang dia kenal. Ya kan, Bang? Yes. Tapi Bang Anfu ini tidak pernah
yang aku lihat ya, tidak pernah mempergunakan kedekatan dia sama siapapun. Even dia orang biasa ataupun orang yang kalangan atas, nggak ada sama sekali. Kenapa sih Bang? Karena saya seniman. Saya tidak butuh pekerjaan lain selain seniman. Itu. Buat saya itu aktor itu adalah itu pilihan saya, pilihan kehidupan saya. Dan sampai mati pun saya akan mati sebagai seorang aktor. Tapi kan kalau dapat pekerjaan, misalnya proyek gitu ya, kan bisa tiba-tiba dapat yang wah miliaran gitu. Oh iya, nah itu kalau pekerjaannya memang halal, saya mau. Mau? Iya, tapi kalau ini berkaitan misalnya dengan karena kedekatan dengan pejabat segala macam, ya, takutnya kan ada markup-nya, ada segala macamnya. Itu kan namanya mencuri. Gitu ya? Dan curi uang rakyat. Ya, nggak mau. Kalau mau fair bisnis, ya oke. Nah, seniman itu bekerja dengan hati. Dengan hati. Banyak sekali. Ini bukan saya ya. Banyak teman saya yang dekat sekali dengan sebelum mereka jadi menteri. Nah, waktu jadi menteri, begitu jadi menteri semua telepon. Terus? Ya, telepon minta jawab, minta proyek itu, proyek ini, proyek ini, proyek ini. Dan rata-rata semuanya akhirnya si menterinya nggak mau hubungi lagi, nggak mau terima telepon lagi juga. Kenapa? Dia sendiri kan sudah punya orang-orang. Begitu dia jadi menteri, dia sudah orang-orang yang untuk bagian ini. Nah, kita masuk dipaksakan bukan profesi kita. Iya. Iya. Misal saya jadi ngurusin bagian keuangan misalnya, atau mengurusi misalnya pertanahan, ya kan? Itu bukan bidang saya. Betul ya. Iya, nanti saya pasti pekerjaannya juga nggak sebagus orang yang biasa mengerjakan bidang pertanahan. Berikan pekerjaan itu kepada orang yang ahlinya. Betul. Kalau bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Ya. Itu berikan pada yang ahlinya. Kalau saya urusan seni, serahkan saya. Oh, ya kan? Kalau urusan seni, misalnya didapat tugas nih dari tugas, ya. Seni, oke. Oke, karena ini memang bidang saya. Ya, okay. The right mind in the right place. Itu. Otre. Sekarang jangan square peg in a round hole. Square peg in a round hole itu yang mencari kesempatan. Iya, bukan, nggak tepat. Iya. Dia square peg, jadi bentuk yang bagi 4, round hole, itunya lubangnya bundar, nggak tepat. Nggak tepat. Iya. Iya betul. Dan abang ini deket banget sama kepala negara dari zamannya Pak Harto. Sampai Pak Jokowi. Ya. Kok bisa deket gitu bang? Deket aja karena aku kan a friend, ya kan? Teman. Dan hangat. Berteman itu hangat aku. Karena seniman ya? Karena seniman. Gak ada urusan apapun. Dengan Pak Harto aku deket, anak-anaknya, Mbak Tutut, dengan Mas Sigit, Mas Bambang, Mas Tommy, Titi, Mami, dekat semua. Dekat semua ya? Iya. Dan sebelumnya, sesudah Pak Harto, Pak Habibie. Pak Habibie deket. Dekat. Pak SBY. Dekat sekali aku sama Pak SBY. Aku salah satu pendiri Partai Demokrat. Hah? Ya. Oh. Daftarnya itu nomor 26 tuh Anwar Wadi. Pendiri Partai Demokrat. Walaupun sama Pak SBY. Sekarang hubungannya tetap baik? Tetap baik. Maka itu sekarang kan banyak saya diminta juga kan di TV untuk bicara memberikan tanggapan mengenai kejadian sekarang ini kan. Itu ya. Ya, Partai Demokrat sekarang ini diminta. Aku bilang enggak. Aku udah nggak ikut di politik, aku bilang. Aku nih seniman. Aku aktor. Aku aktor. Aku nggak ikut di politik lagi lah. Walaupun politik buat aku iseng-iseng aja. Gitu ya. Untuk bertambah teman aja. Dan kedekatan saya dengan Pak SBY luar biasa. Ketemu di pesta manapun, Pak SBY itu kalau lihat saya, Anwar Fuadi. Gitu? Iya. Tapi waktu dia sukses jadi presiden, Bang Anwar dipanggil nggak? Saya ini kan selalu mengantar ke gerbang aja, saya nggak ikut-ikut. Oh. Saya cuma mengantar ke gerbang. Orang udah sampai ke gerbang, udah goodbye ya. Iya, karena ini bukan jalan saya seniman. Saya nggak cocok di pemerintahan. Nggak cocok saya di pemerintahan. Saya seniman. Nah, dengan Pak Jokowi juga
Kalau kedekatan saya dengan Pak Jokowi, jangan tanya kepada saya. Tanya kepada Pak Jokowi. Seberapa dekatnya Pak Jokowi dengan Anwar Fuadi? Gitu ya. Berarti deket banget ya, Bang? Dekat banget. Jadi kayak teman aja ya, Bang? Iya, dan saya tidak pernah minta apa. Dan tidak kepingin jadi apa-apa dari Pak Jokowi. Kalau misalnya Abang diangkat sebagai Menteri? Enggak mau. Beneran? Saya cuma kepengen berteman aja sama Pak Jokowi. Kalau saya jadi menterinya, saya anak buahnya. Udah nggak teman. Saya ngaduknya formil, ya kan? Kalau sekarang saya berteman, suka-suka saya, ya kan? Tapi protokol harus dipatuhi dong, protokol istana kan. Tetapi saya kan lain, bukan sebagai stafnya dia. Bukan staf ya? Sebagai teman. Sebagai teman, beda ya? I am his friend. Kalau not his staff. Iya betul. Saya dekat dengan Pak Jokowi baru tahun 2014. Karena saya salah seorang tim sukses Pak Jokowi. Oh. Ya, 2015 pemilihan Pilpres yang pertama Pak Jokowi. Saya tim sukses. Mbak Megawati. Oh, Megawati. Megawati dekat banget. Apalagi dengan suaminya. Suami itu temen aku dari kecil di Palembang. Oh. Jadi Pak Taufik. Pak Taufik itu teman waktu masih di Palembang. Sebelum menikah. Dia lebih tua dari saya 3 tahun. Sebelum menikah sama Bu Mega. Sebelum. Ya, sebelum. Kok bisa kenal, maksudnya satu sekolah kah? Bukan. Dengan Taufik. Taufik. Sebetulnya yang teman baik aku tuh adiknya, Santayana namanya. Oh. Sekarang masih ada Santayana di DPR, pernah anggota DPR di DKI, Yana Kimas. Nah, Kak Taufik itu 3 tahun di atas aku. Oh. Tapi saya tiap hari mainnya di rumah Kak Taufik itu. Jadi kalau datang, ngobrol, udah dekat sekali. Waktu jadi presiden, Bu Mega jadi presiden juga akrab juga aja. Akrab. Ya? Akrab sekali. Itu. Sering dikasih jam Rolex berapa kali saya kasih jam Rolex emas sama dia. Karena apa? Teman gitu, hadiah. Berteman. Hadiah itu. Iya, hadiah. Dan sebetulnya dia ngajak saya. Lu udah War, sekarang lu ikut gua dah. Terus? Dia bilang, lu ikut gua. Kemana gua pergi lu ikut. Lu merangkap jadi humas gua juga. Waktu itu udah presiden. Waktu udah Ibu Mega presiden. Gue katanya ke Moskow, lu ikut ke Moskow. Gue ke ujung Berung, lu ikut ke ujung Berung. Terus Abang gimana? Aku bilang, oke. Tapi ada syarat. Dia bilang, lu tinggalin main film dan sinetron. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu profesi aku. Nggak bisa aku tinggalin gitu aja. Kenapa nggak Abang sebagai advokat? Maksudnya kan keren juga Bang, dapat pekerjaan sebagai advokat, misalnya urusannya Pak Taufik gitu. Enggak. Pernah? Enggak. Enggak pernah. Waktu dengan Kak Taufik, dekat Kak Taufik, aku belum advokat. Oh belum ya? Belum. Oke. Iya, aku baru advokat baru 3 tahun ini. Baru 3 tahun ini iya. Ya? Sejak aku doktor. Iya. Jadi Doktor Anwar Fuadi. Gile. Keren banget Abang. Tamatan nggak tanggung-tanggung. Universitas Hasanuddin, Makassar. Abang ininya cum laude saya. Oh, cum laude. Masya Allah. Ininya apa? Disertasinya apa Bang? Disertasinya mengenai perlindungan hukum terhadap infotainment. Dalam perlindungan hukum terhadap infotainment dalam undang-undang pers. Dan S3 Abang nggak dipergunakan? S3 aku digunakan, aku ngajar. Oh ngajar? Iya. Abang dosen di mana? Dosen di Taman Jagakarsa, malah diminta di Unhas aku. Oh. Tapi kan dosen terbang, nggak bisa. Waktunya kan. Terus Abang ngajar apa? Hukum. Oh hukum. Hukum pidana. S1 aku pidana, S2 pidana, S3 pidana. Ih, keren. Iya. Jadi Abang juga lawyer dong ya? Lawyer. Advokat. Advokat? Iya. Keren Abang kita ini ya ternyata. Jadi Abang tetap aja disertasinya mengenai infotainment. Seni juga ya? Seni juga. Oh gitu. Segitu cintanya seniman tulen kita ini. Bang Anfu, kesayangan kita. Ada satu lagi. Apa? Ada satu lagi. Saya mencintai kesenimanan saya, keaktoran saya, itu untuk bangsa dan negara. Wah, jadi saya berkarya itu untuk menghibur masyarakat Indonesia. Tuh. Iya kan?
Kalau saya misalnya jadi menteri, Indonesia ini akan kehilangan seorang aktor besar. Iya ya. Jadi itu bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk negara. Saya teringat kata-kata John F. Kennedy. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Betul. Jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa yang sudah kau berikan kepada negaramu? Ini menuntut aja kepada negara, tapi tidak memberikan apa-apa, malah menggerogoti uang negara. Iya. Itu nggak baik ya. Itu not good lah. Iya. Nah, itulah seniman bisa berbuat sesuatu untuk negara itu ya seperti Bang Anfu. Jadi berbuatlah buat negara, walaupun dalam bidang seni. Dan seni itu menyatukan loh, menyatukan seluruh bangsa. Ya. Bayangkan kalau dunia Indonesia ini nggak ada seni, bagaimana nasib orang ini? Ya kan, kasar semua orang. Ya. Nggak ada identitasnya ya Bang ya. Kasar, nggak berperasaan ya kan? Iya. Seni itu tinggi banget ya nilainya, Bang. Iya. Oh, keren banget. Kalau ketemu sama Anwar Fuadi, sama Sugianto, orang merasa tiba-tiba. Iya ya. Iya. Adem. Aku aja masih adem nama Iis, gimana orang lain gitu. Sekarang Bang, tips sehat Abang di usianya yang ke-74 tahun ini, Abang nggak kelihatan 74 tahun loh. Ya kan? Aku kagum kesehatannya Abang, apa sih rahasianya kesehatan Abang? Pertama rahasianya, positive thinking. Positive Selalu thinking. berpikir yang positif dan yang indah-indah. Tos. Karena seniman. Ya, aku juga gitu. Kasih tahu kan, seni itu membuat hidup menjadi indah. Tuh. Kalau nggak punya seni, nggak bisa hidup menjadi indah. Ya. Bagaimana? Pakaian aja berantakan, cara ininya nggak berseni. Nggak berseni ya? Itu. Oke. Nah, jadi kemudian selain itu, satu hal, saya tidak merokok. Tidak merokok. Hidup Saya sehat. tidak pernah minuman keras. Tidak pernah minuman keras. Bir, wine, itu saya sangat Kenapa, Bang? anti. Hah? Kenapa? Nggak enak? Pertama nggak enak, kedua dari kecil saya diajar orang tua saya, yang minum yang ada alkohol katanya. Gitu ya. Loh, nanti lu dibakar di neraka nanti. Itu sampai sekarang tuh nggak berani saya. Gitu Itu. ya. Dan minuman saya paling hebat teh. Kalau nggak ya air putih. Gitu ya. Iya. Nggak suka soda-soda juga? Oh, tidak. Oh. Tidak suka saya yang ada soda, yang sprinkle apa? Yang itu nggak. Tapi makan nggak diet Bang? Makan. Kurangin. Makan nggak, biasa aja saya. Boleh semua? Boleh semua. Jadi pagi, siang, malam nasi? Masih. Nasi ya? Nasi. Keren. Tapi sekarang agak beda dikit nasinya. Apa? Nasi Merah? beras merah. Oke. Ya, supaya karbohidrat jangan terlalu banyak. Betul. Bahaya karbohidrat banyak. Betul. Abang olahraga nggak? Olahraga setiap pagi saya. Apa? Habis sholat subuh jam 5, jalan. Udah berpuluh-puluh tahun saya. Sendiri? Sendiri keliling di Kompleks? Kompleks saya itu. Berapa kali Bang? Pokoknya 1 jam. Jam 5 saya selesai sholat subuh, langsung saya jalan. Jam 6 baru saya pulang, baru baca koran, baru lihat itu, lihat ini. Makan jam berapa? Makannya pukul 7. 7. Itu. Oke. Dan selalu. Keren Bang. Terus, ini pertanyaan konyol nih sebenarnya. Ada nggak yang godain Abang? Cewek? Cewek? Bukan hanya cewek godain saya. Cowok juga godain saya. Nah, ini saya bingung. Karena Abang kan kayaknya agak-agak genit deh. Itu fitnah. Hah? Fitnah. Kenapa fitnah? Agak genit bilang. Saya nggak agak genit. Jadi? Saya memang genit. Tuh kan? Iya kan? Kayaknya Abang ini deh, pasti pernah flirting atau kalau nggak digodain cewek atau Abang yang godain cewek. Iya. Ya kan? Tapi Om Do. Iya, omong doang. NATO. NATO no ya? action talk only. Iya. Buat hiburan ya Bang? Iya. Asal maksudnya kayaknya? Maksudnya mau menyenangkan orang lain. Oh gitu ya? Iya. Tapi nggak pernah bener-bener ya Bang? Tidak, nggak pernah. Nggak ada pernah terdengar kan? Nggak pernah terdengar. Sekarang ini pasti ada berita di infotainment, berita di medsos, waduh banyak, nggak pernah ada. Tapi Roy Martin nih kayaknya teriak nih di belakang nih. Iya deh, gue percaya sama lo gitu. Ya nggak, dia suka paling godain ya. Dia sahabat saya betul-betul. Emang saya tahu. Iya. Jadi Abang genit bener ya? Genit sekali. Genit sekali ya. Tapi Om Do. Kalau nggak genit, bagaimana bisa
semangat hidup. Betul ya. Nggak bisa semangat hidup, ya kan? Buat bunga-bunga hati. Iya. Buat blushing ya, Bang. Iya, blushing. Kalau perempuan dalam ini katanya ngelamun. Isda, kalau perempuan tuh jadi pipi kita merah, memerah gitu. Sebab dulu saya ingat Pak Usmar Ismail di toko film dia bilang, katanya kalau mau awet muda itu sering-sering jatuh cinta. Oh gitu ya? Iya. Waduh, Eh, jangan-jangan. Jatuh cinta itu dia berarti harus memiliki kan? Betul. Iya kan? Bukan berarti. Bukan berarti harus memiliki. betul. Iya kan? Jatuh cinta aja. Iya ya? Senang kan? Senang. Senang. Tapi tidak pernah mengutarakan. Gitu ya? Ayo dong, abang bilang dulu. Ayo. Aku jujur. Apa, Bang? Aku tuh pernah jatuh hati sama kau. Mau nangis aku. Betul. Yang bener, Bang. Iya, tapi ya aku kan cukup Ngefans maksudnya. ngefans banget. Oh, alhamdulillah. Cepet. Itu tahun berapa tuh? 80-an dong ya? Iya. Abang udah menikah pasti ya? Kan 80. Iya, 80-an. Ya, udah. Udah menikah ya? Iya. Wah, sayang banget ya, Bang. Iya, iya. Kan udah terlambat. Udah terlambat. Kalau lagu Peti Bersaudara dulu katanya, terlambat sudah, aku telah berdua, Gitu tak ya? mungkin kiranya, kan seiring jalan. Aku pikir terlambat sudah. Itu kau Panbers, datang Benny itu, Benny padaku. Panjaitan. Iya. Itu saudara. Itu lebih senior. Oh, senior. Lebih senior. Dia cewek duet pertama tuh dia. Iya ya. Peti Bersaudara. Baru 3 Darah Sitompul. Oke. Terus Terus apa lagi? Is, aku tuh dari dulu ngefans banget sama Is. Iya ya, Bang. Pertama kali nyanyi lagu Bunga Sedap Malam. Oh, itu karena kan Melayu-Melayu gitu ya, Bang. Melayu begitu, cengkoknya Melayu. Aku kan Melayu banget. Ember, iya. Kita nyanyiin nih, Bang. Oke. Ya. Iya. Kan nggak hafal dong, Abang pasti ya kata-katanya ya. Ya. Aku catetin. Oke. Aku udah catetin. Oke. Nih. Ya. Oke. Kita mulai. Ya. Oke. Cinta yang kau beri di hatiku, sayang, bukan cinta suci yang sejati. Bunga yang kau tanam di hatiku, sayang, bukan bunga hanya untuk dipetik layu. Wow, wow, wow. Bukannya bunga petik layu, bukannya bunga harum layu, bukannya bunga sedap malam. Yeay. Ih, Sugianto. My favorite. Cie. Abang nih juga saya pernah lihat di YouTube Abang nyanyi sama pejabat-pejabat. Oh ya, itu banyak. Ya kan, banyak banget. Dan Abang selalu apa ya? Jadi mencairkan suasana yang yang formal, suasana yang ya, kaku, yang jaim-jaiman. Iya. Abang selalu maju ke depan, bikin suasana cair, semua ketawa, dan banyak lagu loh yang Abang bisa. Mau dangdut, ya, mau barat, mau lagu zaman dulu, mau Indonesia, mau lagu Melayu Delhi. Nah, Palu Gada. Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Gitu. Iya, bener banget abang kita ini ya. Banyak sekali nih cerita yang menarik. Happy people, kedatangannya Bang Anfu memberi kita apa ya, inspirasi. Seorang aktor yang seniman tulen yang bisa memberikan apa ya, contoh yang baik buat kita semua. Kesehatannya ya, cara dia merawat keluarganya, dan bagaimana karirnya, juga bagaimana dia bersosialisasi terhadap teman-temannya. Bang Anfu itu kesayangan kita semua. Ya, mudah-mudahan Abang selalu sehat. Saya doain. Betul.
dan kakak juga diangkat penyakitnya, karir abang Amin. tetap Amin. terus naik karir abang dan tetap disukai Ya. oleh masyarakat karena abang memang tokoh yang dibutuhkan oleh masyarakat, selalu menjadi contoh keluarganya dan setiap segala tindakan abang melindungi kita di dalam WA group juga. Abang ini sangat mengayomi para seniman-seniman yang udah senior, sangat mengayomi, sangat sabar dan kesayangan kita semua. Jadi Bang Anfu tetap sehat ya, terus berkarya, Amin. terus memberikan inspirasi buat Amin. kita semua, Amin. terus menjadi contoh yang baik buat kita Amin. semua. Jadi tunggu cerita yang lebih menarik lagi di konten saya yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Bye. Bye-bye. Cinta yang kau beri di hatiku, sayang, bukan cinta suci yang sejati. Bunga yang kau tanam di hati